Akhirnya Lian Bagaskara tahu kalau Amira ini adalah anak kandungnya. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Ayo teman-teman, siapa nih di sini yang udah nggak sabar untuk melihat bagaimana Amira dan Lian sama-sama tahu kalau mereka berdua ini adalah ayah dan juga anak kandung. Coba kalau udah nggak sabar, boleh komen di bawah. Yap, setelah pertemuan kemarin, pada episode kemarin, yang bagaimana Aksa, Amira secara nggak sengaja menyerempet mobil dari Lian Bagaskara, ternyata ini bikin Lian Bagaskara pun juga kepikiran terus sama Amira. Yap, tentu aja, rasa kepikirannya kali ini bukan cuman karena Lian sudah jatuh miskin juga, kasihan melihat Aksa sama Amira juga, dan lain sebagai macamnya. Tentu aja teman-teman, bukan cuma itu saja. Entah bagaimana ada perasaan lain dalam dirinya Lian ketika bertemu dengan Amira di episode kemarin. Dan ini terus terngiang-ngiang oleh si Lian Bagaskara ini. Jujur sih kalau yang kayak gini-gini gak heran. Jadi Lian Bagaskara mengalami lagi mimpi teman-teman seperti episode kemarin. Dan juga Lian Bagaskara mengalami hal yang serupa dengan Bu Yuni ketika awal sering bertemu dengan Amira. Masih inget gak teman-teman? Waktu itu Bu Yuni kalau ketemu Amira tuh kayak, kok adem ya? Kok kayak meluk anak sendiri? Kok kayak pegang tangan anak sendiri ya? Kurang lebih kayak gitu. Nah, perasaan-perasaan seperti ini yang nanti akan muncul kepada Lian Bagaskara, yang pada akhirnya membuat Lian Bagaskara menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu asal-usul dari Amira. Tapi kayaknya sebelum itu berhasil, sepertinya Bu Yuni pun juga akan ngomong terlebih dahulu. Nah, itu juga agak cukup unik teman-teman. Jadi begini, meskipun Lian Bagaskara melakukan pencarian, walaupun akhirnya Bu Yuni pun juga memberitahu, semua ini terjadi karena ya balik lagi umur Lian Bagaskara yang gak lama lagi. Dan seperti yang teman-teman tahu, Lian Bagaskara ini kan sudah sakit ginjal yang parah dan sudah melakukan pencucian ya, sehingga akhirnya ini bisa dikategorikan sakit yang udah parah. Kalau udah terus nyuci setiap bulannya tuh udah parah teman-teman. Sulit lah untuk bisa dibenerin lagi atau sembuh gitu. Sehingga inilah yang akhirnya membuat Lian pun juga mutusin lah untuk mencari tahu asal-usul Amira. Maksudnya karena penasaran aja. Kok wajah anak kecil yang di mimpinya tuh muncul lagi. Kok mirip sama Amira. Kok setiap mimpi tersebut tuh tiba-tiba ketemu Amira secara gak sengaja. Terus juga ngeliat kebaikan Amira kok nyentuh banget ya, dan lain sebagainya macamnya. Jujur senang teman-teman, meskipun ya kita semua tahu tentu agak sulit untuk bisa maafin semua kejahatannya Lian Bagaskara kepada keluarganya Bastian. Tapi sekarang momen sudah berubah, situasi telah berganti, dan kita pun juga bisa melihat sebetulnya Bastian pun juga gak benci-benci banget sebetulnya kepada Amira. Asalkan semua bisa kembali normal, Bastian pun juga merasa akan bisa menerima Amira kembali. Dan mengenai situasi ini terus didalami oleh Lian. Dan ini pun juga dirasakan oleh Bu Yuni. Yap. Setelah mengetahui kalau Lian Bagaskara ini sakit parah, Bu Yuni ngerasa kayaknya udah saatnya deh untuk bilang kepada Lian Bagaskara. Kan tadi Mimin bilang ya, kalau ada kemungkinan Bu Yuni lah yang ngomong sama Lian Bagaskara. Karena itu tadi teman-teman, karena tahu kalau hidupnya dari Lian Bagaskara ini tuh nggak lama lagi. Apalagi Bu Yuni agak sedikit tersentuh juga setelah tahu kalau Lian pun juga ikut mencari status Amira ini, siapa anak kandung Lian Bagaskara ini dari anak buahnya. Dan ya kayak kita tuh seperti melihat kisah tersendiri gitu loh. Seorang ayah yang sudah bertobat ingin mencari anak kandungnya supaya bisa memberikan semua hartanya kepada Amira, dan supaya Amira pun juga gak hidup susah di masa tuanya. Karena kita pun juga melihat sendiri teman-teman bagaimana Amira yang sangat sulit sekali sekarang. Oke, punya laundry, oke, bisa happy-happy sama Aksa, oke, masih bisa mencari kebahagiaan bersama dengan Aksa. Tapi kita pun juga semua tahu itu gak bisa konsisten lama, karena sering kalinya diganggu oleh Bella dan juga si Galang ini. Nah, pertanyaan lainnya, kenapa Lian Bagaskara pada akhirnya masih ngotot untuk memberikan semua hartanya kepada Amira? Karena sekali lagi nih, mungkin teman-teman lupa, karena Lian Bagaskara ini tetaplah pemilik sahnya. Jadi Galang tuh kayak anak perusahaan aja, atau ibarat tuh Galang tuh kayak bodi mobil, sedangkan Lian Bagaskara ini adalah mesinnya, otaknya. Sehingga ya tetap mau bagaimanapun juga kalau mobil nggak ada mesin ya mobilnya nggak bisa jalan. Nah, Galang tuh
supirnya aja lah ibaratnya yang bawa mobilnya. Sedangkan Lian Bagaskara ini adalah mesinnya, sehingga kalau secara hukumnya ya Lian Bagaskara semua perusahaannya masih atas namanya, cuma dialihfungsikan dan dikendalikan oleh si Galang ini. Nah, karena masih ada nama Lian Bagaskara, Lian tuh berharap bisa mengkondisikan semuanya dengan pengacaranya, mengakali semuanya dengan karyawan-karyawan terpercayanya, supaya bisa ngerubah semuanya kembali atas pihak pertama, bukan pihak kedua lagi oleh Galang. Jadi maunya Lian ini kan supaya ngembaliin semua fungsional dan kekuasaannya tuh balik lagi gitu, supaya semua bisa diserahkan kepada Amira, supaya Galang nggak bisa lagi menggunakan harta dan juga anak buahnya. Karena begini, kalau semua sudah diserahkan kepada Amira, maka Galang secara sah, secara hukum nggak bisa lagi menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh Lian Bagaskara. Nah, itu yang pertama, udah pasti itu Maya teman-teman. Lalu yang keduanya adalah Lian, maksudnya Galang, nggak bisa lagi mengendalikan anak buah dari Lian Bagaskara, termasuk mantan anak buah Basian dan juga Aksa, yaitu si Jono. Kita semua tahu Jono aja hingga detik ini bekerja dengan si Galang aja masih sering muji Aksa. Begitu tahu bosnya ini akhirnya Lian Bagaskara lagi, bikin Jono agak lega juga. Apalagi saat tahu kalau Amira ini adalah pewaris tunggal harta kekayaan dari Lian Bagaskara. Nah, hal ini pun juga bakal ngerembet ke Bella. Bella iri, akhirnya kalah kaya dari Amira dan lain sebagai macam. Cuman kalau itu sudah terjadi, jangan kaget nih kalau orang-orang kayak Bella bakal ngemis, orang-orang seperti Tommy bakal ngemis, dan lain sebagai macamnya. Jangan heran lah, kita semua tahu Bella itu ular, licin seperti ular teman-teman. Jadi rela ngelakuin apa saja untuk bisa mendapatkan apa yang Bella mau. Dan ini benar-benar licik. Jadi hal yang kayak gini tuh akan selalu ada. Begitupun juga Tommy dan lain sebagainya macamnya. Tapi minimal menurut Mimin, sebelum semua itu terjadi, apalagi dengan kondisi kesehatan Lian Bagaskara menurun lagi di episode malam ini dan juga episode besok, memang sudah saatnya sepertinya Lian untuk tahu semuanya juga. Sekali lagi, kita nggak peduli mau itu dari Bu Yuni kayak pencarian Lian Bagaskara, walaupun ada potensi Bu Yuni yang akan bongkar semuanya, tapi minimal Lian harus tahu juga supaya apa? Supaya nanti semuanya bisa dikondisikan. Karena begini, kalau Lian udah tahu Amira ini adalah anak kandungnya, ini kan akan bikin Lian sama Amira pun juga akhirnya punya hubungan yang dekat. At least Amira pun juga bisa ngurusin lah Lian sebelum akhirnya Lian tuh pergi untuk selama-lamanya. Selain itu, Aksa pun juga bisa bantu Lian untuk merebut kembali semua hartanya yang sudah dibawa oleh Galang, teman-teman. Nah, apalagi kan Aksa ini pintar ngurus surat-surat, legalitas dan lain sebagainya macamnya, sehingga dengan kepintarannya Aksa dan juga Amira, harta yang memang sudah menjadi milik Lian Bagaskara ini bisa kembali ke tangannya Lian Bagaskara dan nanti beralih nama menjadi milik dari Amira. Nggak kebayang sih teman-teman nunggu momen ini, bayangin aja Galang sudah merasa menikmati semua harta Lian Bagaskara. Galang pun juga sudah merasa memiliki segalanya, namun ternyata teman-teman, semuanya malah diberikan kepada Amira. Secara otomatis juga ini bisa ngebantu untuk membatalkan perjanjian Amira dan juga Aksa. Dan Galang maksudnya, ya Galang mana berani teman-teman untuk nagih-nagih lagi, apalagi seperti yang udah Mimin utarakan juga barusan dan di tengah-tengah video, ya kalau misalnya semua sudah diberikan kepada Amira harta dari Lian Bagaskara, Mimin ceritakan Galang ini kehilangan harta dan kehilangan anak buahnya. Jadi mau Galang marah-marah pun juga anak buahnya nggak akan pernah lagi mau nurut sama Galang, teman-teman. Dan ini pada akhirnya secara perlahan pun juga membuat Galang tuh balik lagi menjadi miskin lah, tempat asal muasal Galang yang sebenarnya. Mirip kayak Bastian yang bener-bener jatuh juga, tapi kalau Galang tuh waktunya agak lebih lambat. Jadi pelan-pelan tapi pasti, tapi begitu hancur selesai gitu. Dan semoga aja bisa segera terbongkar ya teman-teman, karena tentu nggak sabar bagaimana ngelihat Lian ibaratnya untuk terakhir kalinya bisa balas dendam kepada Galang, dan nggak sabar juga melihat adegan emosional antara Yuni, Amira dan juga Lian Bagaskara, dan nggak sabar juga bagaimana paniknya Galang
susahnya Galang, jatuh miskinnya Galang, ribetnya Galang, kesulitan yang akan Galang terima ketika mengetahui kalau Lian dan Amira ternyata adalah ayah dan juga anak kandung. Wah, pasti gak sabar banget ya teman-teman untuk menyaksikan episode selanjutnya. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.